mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban. Polisi membongkar modus yang digunakan oleh Asyari, pengasuh pondok pesantren Dolokusumo Pati, saat mencabuli santriwatinya. Tersangka Asyari menggunakan otoritasnya sebagai guru untuk mendoktrin korban agar mau patuh terhadapnya. Dalam rilis di Polresta Pati, Kamis 7 Mei, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan aksi bejat Asyari dilakukan dalam rentang waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Asyari mendoktrin korban FA untuk mengikuti perkataan guru agar ilmu dapat terserap. Pelaku lantas mengajak korban untuk masuk ke kamar dengan alasan minta dipijat. Namun Asyari meminta korban untuk melepaskan pakaiannya. Pada momen itulah tersangka melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang dilakukan sebanyak 10 kali dalam waktu berbeda. Korban baru berani bersuara seusai lulus dari pondok pada 2024. FA menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada sang ayah, kemudian melapor ke polisi dan melakukan visum. Atas perbuatannya, Asyari dijerat dengan pasal berlapis yakni perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, dan persetubuhan anak. Terkait kasus yang menjerat Asyari, seluruh santri pesantren Dolokusumo di Dukuh Bagangan, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu Pati, sudah dipulangkan pada 2 hingga 3 Mei 2026. Meski begitu, proses pembelajaran tetap dilakukan, namun secara daring. Nantinya, Kementerian Agama akan melakukan asesmen untuk memetakan kepindahan santri ke ponpes atau madrasah lain yang kredibel. Polisi dan pihak terkait juga membuka posko pengaduan 24 jam untuk korban lain yang belum berani melapor. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban ada satu anak daripada anak pelapor sendiri. Adapun saudara tersangka adalah saudara AS, alamat tadi yang kami sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari pondok pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Ya saya informasi dari Pak Yai nggak melakukan, ya saya bantu, kan gitu loh Pak. Intinya tuduhan membantu kabur itu nggak benar Pak ya? Nggak benar loh, saya kabur gimana gitu loh. Oke. Dan kalau Pelarian Asyari tersangka pencabulan terhadap santriwati di Pati akhirnya berakhir di sebuah petilasan di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis 7 Mei dini hari. Dari hasil penelusuran polisi, Asyari kabur ke sejumlah wilayah seperti Solo, Bogor, hingga Jakarta. Saat Asyari ditangkap, polisi turut mengamankan seorang pria bernama Kuswandi yang disebut-sebut membantu pelarian tersangka. Namun sejauh ini Kuswandi baru berstatus sebagai saksi. Saat ditemui di Polresta Pati, Kuswandi membantah membantu pelarian Asyari.
Kuswandi mengaku bahwa dirinya hanya membantu mencarikan penasihat hukum bagi Asyari. Keterlibatannya bermula saat utusan sekaligus menantu Asyari, Miftah, mendatanginya dan meyakinkan bahwa pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumopati tersebut tak bersalah. Kuswandi menceritakan pada Minggu 3 Mei lalu, atau sehari sebelum panggilan pertama penyidik Polresta Pati, dirinya bertemu dengan Asyari di Kudus. Asyari kala itu menyatakan tidak mau memenuhi panggilan penyidik karena takut ditangkap. Berdasarkan keyakinan Asyari, Kuswandi pun bersedia membantunya. Kuswandi menegaskan peran dirinya bukan untuk membantu pelarian Asyari dari kejaran polisi, namun untuk mencarikan pengacara. Tersangka ingin berganti penasehat hukum karena tak puas dengan pengacara sebelumnya. Dalam proses ini, Kuswandi menerima uang 150 juta rupiah yang diklaimnya untuk biaya operasional serta pembayaran jasa pengacara. Adapun sebelum penangkapan Asyari, Kuswandi sempat menelponnya agar pulang ke Pati, lantaran ia sudah mendapat pengacara di wilayah Bekasi. Namun Asyari menolak dan mengaku sedang berada di Wonogiri. Kemudian polisi meminta keterangan Kuswandi mengenai keberadaan Asyari. Kuswandi lantas dijemput dari Bekasi oleh polisi dan diajak ke Wonogiri untuk penangkapan Asyari. Nah dia nggak mau datang, takut ditangkap. Bukan saya yang ngasih saran, karena saya tekan-tekan ya saya diam aja kan di sini kan. Nah akhirnya maunya gimana? Maunya dia mau keluar aja lah, jalan-jalan gitu loh, tidak mau ditahan. Nah akhirnya kan saya ketemu langsung sama Pak Yai Sari di Kudus. Saya sendiri. Hari apa Pak itu ketemunya? Hari apa ya? Saya lupa tuh. Hari Minggu. Hari Minggu ya benar. Nah, Di Rejenu itu bukan? di Pendopo tuh Pendopo. Oh, Pendopo. Pak Kos pokoknya saya nggak mau ditangkap. Oh gitu. Yang bilang gitu Pak Asari? Asari, saya pokoknya cara saya lah, saya mau keluar aja. Nah saya bantu dia malah membalikan lagi ke saya kan aneh. Nah akhirnya ya sudah Pak, saya carikan lawyer. Nah carikan lawyer saya langsung dari situ langsung saya berangkat ke Bekasi. Nah nemuin Pak Surip ini. Itu loh. Hanya dengan Pak Asari ini teman Saya atau gini, dia karena ada kiai, dia bilang dia katanya berbuat zina. Demi Allah Pak Kos, saya nggak berbuat zina. Saya itu orangnya itu kalau memang dia benar, saya siap membantu. Bukan dalam arti saya mengamankan mereka, enggak. Tapi ini karena jiwa Islam itu loh Pak. Kalau ada saksi kan, kalau berzina kan nggak sembarangan ada saksi. Nah proses ini kan nggak tahu saya. Nah nanti lawyer saya. Mohon maaf untuk Pak, ini Pak Kos sendiri ini orang mana gitu Pak? Saya asli Jakarta, teman sudah lama di Pati 20 tahun. Oh di mana? Di Pati, asli Pati. Iya. Tetangganya atau? Oh, jauh. Saya sama Pak Asari itu enggak. Pas ada kejadian kasus saya nemuin saya. Tapi kenal lama atau baru kenal ini? Karena sudah lama, cuman nggak akrab itu loh Pak. Nggak akrab gitu loh. Cuma dimintai tolong mas. Mintain tolong, itu pun malam-malam ke rumah saya. Udah 2 kali saya nggak ketemu. Mintain tolong gitu loh. Ya saya informasi dari Pak Yai nggak melakukan, ya saya bantu. Kan gitu loh Pak. Intinya tuduhan membantu kabur itu nggak benar Pak ya? Nggak benar saya kabur gimana gitu loh. Oke. Dan kalau dari Bapak sendiri juga masih meyakini Pak Asari itu tidak berbuat itu Tidak tadi? boleh salah. Gitu kan proses hukumnya kan seperti apa kan saya juga belum tahu kan. Ya, Gitu loh. Oke. Kasih uang 150. Nah polisi tanya 150 itu saya bantu lawyer. Ya kan? Untuk lawyer. Yang kasih Pak Miftah itu atau Pak Saya. Asari? Enggak, yang Kita tuh memberikan ke saya. Oh iya, 150. 150 juta ya kan. Nah untuk operasional saya makan dan saya memang tidurnya di Grand City. Kalau saya tidur di rumah saya, karena saya kakak ada kebetulan ya udahlah, kakak kan pas sakit sambil nengokin kan. Tapi kalau saya tinggal di situ kan mengganggu. Misal ada saya tamu kan saya lebih enak kan. Nah itu pun juga Grand City dicari teman harganya murah gitu. Akhirnya untuk makan atau di sana untuk ketemu sana kan lebih enak gitu loh, fleksibel, nggak mengganggu saudara saya. Nah gitu loh, lebih enak gitu. Penambahan korban. Jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan. Ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah. Kasus pencabulan terhadap santriwati oleh pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumopati bernama Asyari turut mencuatkan isu mengenai jumlah korban yang mencapai puluhan orang. Namun kabar tersebut rupanya belum terbukti kebenarannya.
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama dalam keterangan pers pada Kamis 7 Mei menjelaskan hingga kini baru 1 orang yang melapor. Menurut Dika, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan atau keterangan yang menguatkan narasi yang beredar, termasuk isu adanya korban yang dinikahkan atau yang disebut hamil. Untuk itu Dika mengimbau pada korban lain agar segera melapor untuk ditindaklanjuti. Terkait kasus ini, polisi sudah menyiapkan posko pengaduan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin memberikan keterangan. Adapun pelaporan terhadap Asyari dilakukan oleh mantan santriwati berinisial FA bersama sang ayah pada 18 Juli 2024. Laporan dilakukan oleh FA seusai dirinya lulus dari pondok tersebut. Menurut polisi, pelecehan seksual oleh Asyari dilakukan sebanyak 10 kali dalam rentang waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Izin menambahkan, jadi dari pertanyaan jumlah korban, berdasarkan dari penyidikan kami, sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan, yaitu tadi sudah kami sampaikan di slide. Posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Berdasarkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Sehingga untuk sebagai efek jerah ataupun sebagai efek deteren terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari, kita harus maksimalkan ancaman hukuman daripada pelaku ini. Saya kira demikian. Kemudian terkait dengan pengembangan korban, penambahan korban, jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan. Ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50 itu. Nah, makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Itu untuk memperkuat kita, ya. Saya ulangi lagi bahwa jumlah korban yang 2 bulan bukan sebuah fakta atau narasi yang fakta daripada pemeriksaan, ya. Kemudian korban yang 5 orang itu seperti apa? Jadi yang disampaikan oleh korban, yang dialami oleh korban sendiri itu yang tadi saya sampaikan. Adapun untuk saksi, ya, saksi korban itu yang melihat korban itu masuk ke ruangan pelaku. Itu mengalami hal yang berbeda. Yang bersangkutan hanya diajak tidur, tidak melepas baju dan sebagainya. Itu pengakuan daripada saksi. Kemudian 3 tersangka juga sama, ya, 3 sama seperti saksi yang disampaikan. Itu yang berdasarkan dari berita acara. Saya kira itu termasuk yang tadi ada tambahan yang korban sampai hamil di nikahan, itu belum menjadi sebuah fakta pemeriksaan kami. Ya, narasi itu belum menjadi sebuah fakta karena belum kita buktikan dalam pemeriksaan. Makanya kita meminta yang menyampaikan tadi bisa memberikan keterangan kepada kepolisian, ya, biar menjadi sebuah fakta. Saya kira itu, terima kasih.